Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani Kusuma Ayu dengan nomor induk 2286180016. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang pendekatan terhadap kepemimpinan eksekutif. Kepemimpinan eksekutif di sini terdapat 5 pendekatan. Yang pertama adalah otoritas karismatik, kepemimpinan tradisional, otoritas rasional hukum, otoritas perwakilan, dan juga otoritas koersif. Nah, yang pertama adalah otoritas karismatik, di mana pemimpin yang mengklaim kekuasaannya sering didasarkan pada kepemimpinan karismatik, mereka sering menghasilkan kondisi yang tidak stabil, terutama pada negara-negara dengan institusi politik yang cukup lemah, dan sedikit atau tidak ada tradisi demokrasi di dalamnya. Pemimpin mungkin bisa memanipulasi suara massa, namun yang sering bahwa dukungan mereka dibenarkan oleh para eksekutif yang hebat, kebijaksanaan, atau bahkan bakat dari supranatural. Nah, sering menggantikan eksekutif ini dalam situasi sangat menantang. Ada batasan masa jabatan atau batasan konstitusional. Mungkin hanya hambatan lemah lah yang ketika seorang pemimpin yang karismatik ini tetap berkuasa. Dengan demikian, catatan sejarah para kepala eksekutif yang mengandalkan karismatik terutama dengan kepemimpinannya dicampur adalah seperti yang diharapkan ketika mereka sukses. Karismatik ini pemimpin sangat efektif dalam menjalankan fungsi kepemimpinan yang simbolik. Dan dalam beberapa kasus, kekuatan mempersatu dari para pemimpin ini persis seperti sebuah negara yang memiliki kebutuhan. Ya. Pemimpin karismatik seringkali kurang berhasil dalam menangani eksekutif lain fungsinya. Misalnya, seperti contoh Kennedy yang kurang berhasil sebagai seorang legislator daripada sebelumnya penggantinya yang jelas-jelas tidak karismatik, yaitu Lyndon Johnson. Banyak pemimpin karismatik memiliki kinerja yang cukup buruk dalam manajemen keuangan, diplomasi, atau dalam pengendalian angkatan bersenjata. Kegagalan mereka ini terjadi karena kualitas pribadi yang mereka miliki ini atau kekuasaan ini cukup rendah atau tidak ada hubungannya sama sekali dengan dengan sebuah skill tentang kepemimpinan. Nah, selanjutnya ialah kepemimpinan tradisional. Weber mengidentifikasi tentang apa itu otoritas tradisional atau kepemimpinan tradisional. Orang sering memberikan kesetiaan kepada pemimpin karena posisi kelembagaan yang mereka tempati ditetapkan pada tradisi budaya. Ilustrasi yang paling umum adalah monarki Inggris dan Kaisar Jepang. Monarki Britania Raya atau Inggris ini adalah garis sukses keberlanjutan tertua di dunia dan saat ini dijiwai dengan rasa tradisi yang luar biasa. Dari banyak komunitas petani dunia, Dewan Ketua Desa dapat menikmati wewenang berupa yang diturunkan dari generasi ke generasi untuk generasi. Nah, tradisi juga menjadi sumber kekuatan bagi para eksekutif terpilih, meskipun orang Inggris Raya ini hampir tidak memiliki kekuasaan hari ini. Perdana Menteri mengklaim otoritas dan status berdasarkan tradisi panjang yang terkait dengan jabatan itu. Persepsi yang diterima juga secara luas bahwa beberapa kekuatan atau hak prerogatif adalah tradisi yang mapan. Ditambahkan ke eksekutif, kemampuan untuk memimpin kekuatan tradisi dalam pengertian ini juga terlihat ketika para pemimpin eksekutif ini berusaha untuk menggunakan kekuasaannya dengan cara non-tradisional. Mereka dengan cepat mengetahui secara posisi eksekutif ini jauh lebih aman saat beroperasi dalam tradisi daripada saat mencoba membangun non-tradisi tersebut. Yang ketiga selanjutnya adalah otoritas rasional hukum. Eksekutif menggunakan otoritas rasional hukum ini dengan membuat keputusan dan pengambilan tindakan dalam lingkup kewenangan yang diberikan pada posisi mereka di bawah hukum, di mana jenis otoritas ini ada orang mematuhi eksekutif karena mereka menerima kekuasaan di bawah hukum. Lalu kewenangan hukum-hukum rasional itu dapat menjadi komponen penting dari kepemimpinan eksekutif, di mana masyarakat melihat dasar hukum pemerintah yang sah dan mapan ini adalah dilihat dari pemimpin yang berkuasa. Melalui revolusi dan kudeta harus bergantung sesuatu yang lain gitu, seperti otoritas karismatik mungkin atau otoritas kekuatan militer. Nah, karena tidak ada kerangka hukum yang diakui secara luas untuk memberikan legitimasi pada tindakan eksekutif mereka, itu akan menjadi masalah otoritas hukum. Yang dimana masalah otoritas hukum ini adalah kebalikan dari masalah yang terjadi pada otoritas karisma.
terkadang para eksekutif itu harus membengkokkan hukum untuk menjaga keamanan nasional atau memimpin negara melalui krisis. Nah, jika otoritas eksekutif tidak didasarkan pada apapun selain penerimaan orang terhadap hukum, dia mungkin kekurangan dukungan ketika kepemimpinan itu membutuhkan langkah-langkah yang legalitas, yang mana langkah-langkah legalitas ini yang menjadi pertanyaan. Jadi bahkan dalam sistem di mana kekuatan hukum ini kuat, eksekutif yang paling efektif yang diharapkan mampu untuk memanfaatkan beberapa sumber-sumber otoritas yang lainnya. Selanjutnya adalah otoritas perwakilan. Otoritas perwakilan ini cukup berbeda dari otoritas-otoritas sebelumnya, yang mana dalam sistem demokrasinya, eksekutif memberikan pilihan kebijakan tertentu atas dasar otoritas perwakilan. Nah, yang menyatakan bahwa mayoritas memilih mereka buat pemilihan itu adalah seperti contoh, Presiden Prancis dan Amerika Serikat, misalnya, dapat membuat klaim seperti itu. Sebaliknya, banyak analisis yang mengatakan jika Mikhail Gorbachev adalah mantan presiden Uni Soviet saat itu, membuat kesalahan kritis ketika dia menyatakan Majelis Konstitusional didirikan pada Maret 1989. Nah, untuk memilihnya sebagai presiden daripada memilihnya untuk mencalonkan diri dalam pemilihan nasional yang sesungguhnya, memenangkan yang populer, pemilu akan dapat memberikan Gorbachev sebuah legitimasi yang lebih besar saat membuat kesulitan keputusan tentang ekonomi yang memburuk. Di negara-negara tersebut dijelaskan jika otoritas perwakilan merupakan unsur utama dalam membuat eksekutif ini, tindakan eksekutif ini menjadi sebuah tindakan yang sah, di mana kepemimpinan perwakilan dengan demikian sulit dicapai jika melalui proses yang dilalui oleh pemimpin yang dipilih tidak dipandang adil dan terbuka. Nah, sampai akhir apartheid, sang pemimpin di Afrika dapat mengklaim sedikit atau tidak ada otoritas perwakilan atas mayoritas dari warga. Nah, otoritas perwakilan ini juga jarang memadai sebagai dasar eksekutif untuk kekuasaan eksekutif ini, namun untuk hal yang sama, alasan bahwa otoritas hukum itu jarang cukup. Nah, eksekutif juga terkadang ditunjuk dan kadang-kadang bahkan eksekutif ini terpilih menang dengan kurang dari mayoritas suara. Nah, itu adalah otoritas perwakilan. Ya, dan yang terakhir ialah otoritas koersif. Otoritas koersif ini adalah kekuasaan yang menggunakan kekuatan. Nah, di mana bagian yang tak terhindarkan dari kepemimpinan eksekutif ini akan menghasilkan sebuah dukungan untuk tindakan mereka dengan tetap mematuhi hukum. Nah, melalui daya tarik kepribadian mereka dengan mewujudkan tradisi negaranya atau dengan menekankan bagaimana mereka mewakili rakyat. Nah, tapi kemungkinan kekuatan itu selalu ada, seperti signifikan kemungkinan itu sangat bervariasi. Nah, ketika pemimpin karismatik kehilangan karismanya, mereka dapat menggunakan polisi atau kekuatan militer untuk menuntut ketaatan. Di negara-negara yang sangat terpecah-pecah itu, sebagian penduduk sering menolak hukum, yayasan, dan tradisi yang dijunjung tinggi. Ya, yang terakhir ialah otoritas koersif, di mana kekuasaan ini menggunakan sebuah kekuatan, yang mana tidak bisa dihindarkan dari sebuah kepemimpinan eksekutif. Eksekutif di sini menghasilkan dukungan untuk tindakan mereka dengan tetap mematuhi hukum melalui daya tarik kepribadian mereka. Nah, signifikansinya kemungkinan itu sangat bervariasi. Seperti ketika pemimpin karismatik kehilangan karismanya, mereka dapat menggunakan polisi atau kekuatan militer untuk menuntut ketaatan yang menjadi kepribadian mereka sebelum mereka mendapatkannya. Di negara-negara yang sangat terpecah-pecah ini, sebagian besar penduduk sering menolak hukum, yayasan, dan tradisi yang dijunjung tinggi oleh bagian masyarakat lainnya. Nah, kedua masalah itu jika diumumkan terjadi di negara berkembang, misalnya Jenderal Augusto Pinochet atau mantan presiden Chili ini, dan juga Presiden Hafez Assad Suriah dan Emir Kuwait tidak terpilih dalam pemilihan yang kompetitif dan diwakili hanya sebagai bagian dari populasi. Nah, para eksekutif di negara-negara seperti itu tidak dapat memimpin secara efektif dengan mengajukan banding ke otoritas tradisional, perwakilan, atau hukum, dan bahkan mereka kualitas karismatiknya juga mungkin tidak dikenali di banyak tempat. Nah, dalam kasus seperti itu,
koesif atau otoritas menjadi penting untuk kepemimpinan sebuah kepemimpinan eksekutif. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Salah-salah katanya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.